Durasi waktu yang sama yaitu 20 menit yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Fitri Utami SEME dengan materi pengumpulan data sekunder untuk pembangunan dari lapangan hingga basis data nasional. Kepada Ibu Anissa, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak MC. Tadi siapa namanya Mbak ya? Oke, tadi kita sudah mendapatkan materi mengenai data primer. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai data sekunder. Nah, karena di sini pesertanya adalah mayoritas adalah mahasiswa dan saya rasa ini adalah mahasiswa yang baru semester awal, semester 4, semester 2, di mana nanti pada saat semester 8 akan menemui skripsi. Nah, biasanya mahasiswa ini tadi kan ada pilihan dari Pak Wirya bahwa untuk membuat skripsi ada pilihannya apakah mau data primer dengan data sekunder. Nah, ini data sekunder. Kemudian sumber-sumbernya data sekunder itu dari mana? Kemudian saya akan memberikan bagaimana contoh penelitian skripsi ketika menggunakan data sekunder. Nah, kebanyakan mahasiswa ini menganggap bahwa data sekunder itu hanya ada di BPS, ya, bukan. Jadi seperti data kemiskinan, kemudian data ekspor impor. Jadi ketika mahasiswa ini menganggap bahwa di BPS itu tidak ada datanya, sebenarnya kan untuk mengakses data itu hanya sekali aplikasikan di web itu bisa kita mencari datanya lebih banyak dengan menghubungi BPS secara personal atau mungkin bisa melalui pojok statistik. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa ini biasanya eh, tidak mau mengeksplorasi data-data yang lain sehingga hanya fokus pada data-data yang ada di webnya saja. Sehingga biasanya mahasiswa itu eh, datanya hanya 10 tahun, datanya hanya 15 tahun, alasannya Bu datanya nggak ada, selalu seperti itu. Nah, sebelum kita memulai ke data sekunder yang lebih dalam, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan data sekunder. Kalau tadi data primer itu adalah data yang memang diambil sendiri oleh peneliti. Peneliti itu bisa mahasiswa, bisa peneliti yang memang kebutuhannya untuk peneliti itu juga bisa. Nah, sedangkan kalau data sekunder itu adalah data yang sudah ada, sudah disiapkan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang memang berkepentingan untuk mengumumkan data. Nah, jadi intinya peneliti di sini entah itu mahasiswa atau mungkin peneliti itu sendiri, itu tinggal mengakses atau menilai kelayakan datanya. Kemudian dari data yang ada tadi itu diolah. Diolahnya dengan apa? Bisa dengan SPSS, bisa dengan EFUS, bisa dengan Stata yang nanti akan diberikan oleh Bu Raras mengenai bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan Stata. Nah, kalau tadi kita bisa mendapatkan data primer itu kita harus turun langsung ke lapang, harus turun langsung ke responden. Itu bisa memakan waktu yang cukup banyak. Mungkin teman-teman di sini pernah di sensus oleh Badan Sensus ya, ditanyain namanya siapa, penghasilannya berapa, kemudian rumahnya di mana, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Sebentar. Nah, itu kan cukup memakan waktu karena biasanya data primer itu tidak cukup hanya 10 atau 30 responden. Minimal bisa sampai 100 responden. Itu kan cukup memakan waktu dan kita harus turun langsung ke ke lokasinya. Sedangkan kalau untuk data sekunder itu juga eh, dia tinggal mengakses aja. Jadi kelebihannya adalah murah dan cepat, jadi tanpa biaya turun ke lapangan karena tinggal mengakses aja di web. Kemudian cakupannya luas. Kalau teman-teman ada di Surabaya, teman-teman tinggal mengakses aja data-data yang ada di Sidoarjo juga bisa, yang ada di Banten juga bisa.
yang ada di Bandung juga bisa, atau mungkin di luar negeri juga bisa gitu. Jadi kita tidak harus datang ke lokasinya. Kemudian seri waktunya bisa panjang, jadi memungkinkan untuk analisis tren atau panel, jadi bisa dari tahun 90 sampai tahun terbaru 2025 itu panjang sekali. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa yang dengan alasan Bu datanya nggak ada. Nah, sebenarnya itu bukan jadi alasan karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi data itu menjadi panjang. Nah, kenapa sih kok data itu butuh panjang? Nah, itu nanti eh, kalian akan bisa mendapatkan materi itu di ekonometrika atau mungkin di statistik ya. Lebih jelasnya kenapa kok untuk mengolah data itu memiliki rule of thumb sendiri. Datanya harus berapa banyak, kemudian jenis datanya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian mudahnya untuk data sekunder itu metodologinya terstandar. Jadi kan kita tinggal melihat angka-angka yang sudah diolah oleh lembaga-lembaga terkait dengan instansi yang memang mengolah data tersebut atau mengambil data tersebut. Kalau data primer, hmm, kalau data primer itu kan harus diolah terlebih dahulu, harus disamakan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi kalau data sekunder tinggal dipakai aja. Kemudian keterbatasannya karena ini diambil oleh lembaga, maka definisi variabelnya yang mengikuti lembaga masing-masing. Jadi kalau diambil oleh BPS ya mengikuti lembaga BPS. Kalau diambil oleh Bank Indonesia ya mengikuti Bank Indonesia. Kemudian peneliti juga tidak mengendalikan kualitas pengumpulan datanya karena peneliti hanya mengambil datanya saja. Yang mengambil data primernya adalah lembaga terkait. Kemudian juga agregasi menyembunyikan variasi individu. Jadi di sini keterbatasannya di situ. Kemudian seri bisa terputus, ya seperti tadi yang saya bilang bahwa ada perubahan tahun dasar, bisa jadi ada perubahan metodologi. Seperti kemarin ada mahasiswa saya itu yang dia terputus di sekian tahun saya lupa karena memang ada metodologi yang berbeda. Ada juga yang karena tahun dasarnya yang dirubah, itu juga bisa. Nah, untuk data sekunder itu ada data cross section ya. Data cross section itu adalah ketika kalian meneliti beberapa wilayah dalam kurun waktu yang sama. Nah, contohnya ini kita ingin melihat mengenai IPM, kemudian TPT di 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, di sini kalau data cross section berarti kan dia 38 wilayah ini tadi, tapi di tahun 2024. Itu yang dinamakan dengan cross section. Kemudian ada juga yang data time series ini yang banyak banget mahasiswa itu pasti menggunakan data time series. Jadi satu wilayah saja, tetapi kurun waktunya panjang. Bisa jadi dari tahun 90 sampai tahun 2025 gitu. Jadi ingin melihat kemiskinan di Kabupaten eh, Sidoarjo atau mungkin di Kabupaten Malang dari kurun waktu dari 90 sampai tahun 2025. Nah, itu adalah time series. Jadi wilayahnya satu atau satu unit tapi waktunya yang panjang. Nah, biasanya kalau time series yang waktunya panjang ini kan ada eh, korelasi antara waktu karena kan bisa jadi pertumbuhan ekonomi di tahun 90 itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 91. Makanya untuk time series itu wajib yang namanya uji stasioner gitu. Nah, kemudian ada kalanya ketika waktu ini digabungkan dengan unitnya. Jadi Provinsi Jawa Timur di 38 kota atau kabupaten dari tahun 90 sampai 2025. Ini yang dinamakan dengan data panel. Nah, jadi kalau cross section dia pakai OLS biasa bisa, kemudian kalau time series dia harus pakai stasioner, kemudian kalau data panel itu menggunakan FEM, REM atau CM tergantung dari ujinya menghasilkan yang seperti apa. Nah, teman-teman di sini nanti ketika skripsi ya saya harap bisa lebih banyak menggunakan data. Jadi jangan hanya menggunakan satu kota, kemudian tahunnya hanya 10 sampai 15 tahun. Nah, data sekunder tadi yang sudah kalian dapatkan, entah itu dari BPS, entah itu dari Unkomtrade, kemudian entah itu dari Bank Indonesia, dan lain sebagainya, atau mungkin dari perbankan itu sendiri,
itu bisa digunakan untuk meneliti skripsi dengan data-data yang seperti ini. Apakah dia masuk cross section, apakah dia masuk time series, atau masuk pada data panel. Nah, ini ya sumber datanya. Jadi, kalau kalian ingin melihat kemiskinan, kalian pengen tahu pengangguran terbuka, pengen tahu rata-rata lama sekolah. Nah, kalian bisa menggunakan BPS karena BPS itu menyediakan data hal-hal seperti itu seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, inflasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya data-data ini bisa dibagi antara provinsi dan dari tahun ke tahun. Nah, dari mana sih sebenarnya BPS ini ya nanti yang akan diajarkan oleh Bu Ari ya. Bu Ari nanti akan membahas mengenai Susenas, mengenai Sakernas, Kodes, kemudian Sensus juga. Jadi BPS sendiri itu juga bekerja sama untuk melakukan survei secara primer seperti tadi. Jadi data sekunder ini diawali dengan survei primer terlebih dahulu, kemudian diolah datanya supaya definisi operasionalnya sama semua. Kemudian datanya disajikan di dalam tabel atau di dalam website, yaitu adalah di BPS. Kemudian ada juga data mikro, yaitu diajukan lewat layanan Silastik ya. Jadi kalau teman-teman di sini ingin tahu indeks kebahagiaan, nah itu bisa, itu dengan data mikro. Atau mungkin kalian ingin mengetahui hal-hal yang lebih spesifik lagi. Satu hari berapa kali makan atau dalam satu hari makan nasi berapa kali. Nah, itu kan data mikro. Nah, itu bisa kalian akses menggunakan data-data mikro seperti dari Susena, Sakornas, atau mungkin dari IFLS juga ada. Gitu. Jadi, untuk melakukan skripsi itu jangan hanya terpaku pada variabel-variabel yang sudah umum. Variabel-variabel yang sangat umum sekali yang digunakan oleh mahasiswa itu adalah biasanya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, investasi. Nah, itu kan sudah sangat umum sekali. Mungkin teman-teman di sini yang tertarik dengan data mikro, karena kalau data mikro kan analisisnya lebih personal. Nah, itu bisa menggunakan data-data dari Susana, Sakarnas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mengakses data-data dari BPS ya? Jadi buka situs yang tepat, bisa menggunakan BPS Jatim, atau Kabupaten dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa langsung mencari menu statistiknya di mana kalian pengen nyari kemiskinan, ya udah tinggal klik aja kemiskinan. Di sana ada pilihannya banyak, kalian tinggal memasukkan uh, kota apa, kemudian tahunnya berapa. Kemudian kalian juga harus membaca halaman metadatanya, kemudian bisa diunduh format Excel-nya. Nah, nanti dari format Excel ini yang nanti datanya bisa kalian masukkan ke software-software yang digunakan, yaitu EBIS ataupun Stata. Nah, tapi data-data ini tadi juga harus dicek dulu gitu loh. Apakah sudah seragam, apakah satuannya sudah sama. Nah, bukan berarti kemudian data sekunder karena kalian menganggap bahwa data ini sudah bisa diakses, terus gelondongan aja tinggal diolah, enggak, tapi harus disesuaikan dulu. Karena kan data sekunder ini biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh atau mengetahui kondisi sebelum atau sesudah. Nah, berarti di dalam data sekunder ini memiliki banyak variabel. Bisa jadi ada kemiskinan, bisa jadi dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada eh, investasi. Nah, ini kan memiliki satuan-satuan yang berbeda. Ada yang satuannya rupiah, ada yang satuannya persen, ada yang satuannya rasio dan lain sebagainya. Jadi itu harus dilihat terlebih dahulu apakah memang satuan-satuan ini sudah seragam. Kalau memang belum seragam ya bisa di log atau mungkin bisa di learn gitu. Nah, yang sering banget dipakai skripsi ya tadi yang sudah saya jelaskan ada persentase penduduk miskin, biasanya ini digunakan sebagai Y, kemudian ada Gini rasio, kemudian ada tingkat pengangguran terbuka, ya. Jadi kalau persentase penduduk miskin itu kita biasanya mengaksesnya di Susena.
Kemudian Gini rasio juga di Susena. Kemudian tingkat pengangguran terbuka itu Sakernas. Kemudian ada PDRB ya, itu ada neraca regional. Kemudian IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu sumbernya bisa komposit. Jadi sekali lagi ketika kalian menggunakan data-data ini, kemudian merasa bahwa Bu datanya nggak ada dari tahun ini kosong, ya dicari aja di datanya yang lebih intinya yaitu adalah seperti tadi persentase penduduk miskin ya dari Susenas. Bu, kalau mengakses data ini nanti mahal. Ya memang, biasanya memang ada beberapa data-data yang dikip dan harganya mahal. Kalian bisa kerjasama dengan beberapa teman untuk membeli data tersebut gitu. Nah, ini contohnya ya untuk data panel. Jadi di sini contohnya ada kota dan kabupaten Malang tahun 2023 sampai 2024. Nah, di sini ada kemiskinan yaitu berupa persentase, TPT-nya juga berupa persentase, kemudian ada IPM juga. Nah, ini merupakan data panel karena di sini ada dua wilayah, yaitu ada Kabupaten Malang, juga ada Kota Malang. Oh, sorry, bukan dua wilayah, tapi ada tiga wilayah, yaitu adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, sama Kabupaten Pasuruan. Sedangkan tahunnya itu ada dua, yaitu adalah di 2023 dan 2024. Jadi panelnya itu atau cross sectionnya itu adalah Malang Kabupaten, kemudian ada Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan, sedangkan time seriesnya itu adalah dari tahun 2023 sampai 2024. Nah, ini contoh visualisasinya. Di sini bisa terlihat, ini bukan berarti bahwa tabel ini ya, bukan berarti bahwa tabel ini adalah dari sini, tapi ini adalah visualisasi sendiri. Nah, sebaiknya visualisasinya adalah dengan cara grafik seperti ini supaya bisa terlihat disparitasnya. Nah, bisa terlihat, oh ternyata kemiskinan di Sampang ini sangat tinggi sekali, yaitu adalah 21,7%, sedangkan di Kota Malang hanya 4,1%. Gini. Nah, kalau tadi itu adalah data-data makro seperti kemiskinan dan lain sebagainya. Kalau teman-teman dari tertarik menggunakan data-data moneter, itu bisa menggunakan data dari Bank Indonesia. Jadi kalau untuk melihat suku bunga kebijakan itu bisa dari Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, uang beredar, kemudian inflasi, indeks keyakinan konsumen, dan lain sebagainya, itu datanya dari Bank Indonesia. Nah, contoh skripsinya gimana? Yaitu adalah pengaruh suku bunga, kurs, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Nah, datanya bisa dari 2015 sampai 2025. Tapi ini menggunakan data bulanan, jadi bukan data tahunan. Kalau data tahunan kan hanya 10 tahun atau 10 observasi. Tapi kita harus menggunakan data bulanan karena rule of thumb-nya adalah 30 observasi. Nah, kenapa kok harus 30 observasi? Dan kita akan kembali lagi pada penelitian kuantitatif. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lagi pada penelitian kuantitatif kenapa harus seperti itu dan tujuan penelitian kuantitatif itu seperti apa, itu akan menjawab kenapa observasi itu harus banyak. Kemudian metodenya bisa menggunakan ARDL. Kenapa kok ARDL? Karena di sini wilayahnya hanya ada di Indonesia dan tahunnya adalah 2015 sampai 2025, berarti di sini dia adalah time series. Kemudian harus menggunakan stasioner. Nah, tujuannya adalah menangkap hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan data sekunder ketika kita menggunakan sumbernya adalah dari Bank Indonesia. Nah, bisa juga menggunakan data dari DJPK Kemenq, yaitu adalah data keuangan daerah. Jadi di sini ada banyak sekali contoh-contoh datanya. Contoh skripsinya adalah Flypaper Effect, yaitu pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah di kota Jawa Timur. Menggunakan teorinya juga apa, kemudian kekhasannya adalah topik klasik keuangan daerah dengan data yang mudah diakses. Nah, bisa juga menggunakan data dari OJK, yaitu adalah data perbankan dan keuangan syariah. Ya, jadi di sini ada beberapa datanya, yaitu adalah statistik perbankan Indonesia,
kemudian statistik perbankan syariah, statistik lembaga pembiayaan dan pasar modal, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh penelitiannya adalah determinan pembiayaan bank umum syariah dan lain sebagainya. Ini contoh skripsi ya. Jadi maksud saya adalah menunjukkan contoh ini supaya teman-teman di sini punya wawasan bahwa sebenarnya banyak banget yang bisa diteliti karena data itu banyak sekali penyedianya. Ada tadi OJK, ada Bank Indonesia, ada Kemenq, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman ini tertarik untuk melakukan penelitian, ya jangan hanya fokus pada data-data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebenarnya banyak sekali data-data yang tersedia. Nah, kalau tadi kan perbankan, kemudian ada perencanaan pembangunan, kemudian ada keuangan daerah. Kalau ini adalah untuk data yang memang teman-teman ini tertarik pada materi tentang perdagangan internasional. Jadi ada World Bank, ada Uncomtrak yang tadi saya bilang mengenai data ekspor impor ini. Nah, ini jadi contoh skripsinya seperti pengaruh FDI dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau Uncomtrak itu biasanya daya saing. Tapi kalau untuk RCA dan CMS ini lebih kompleks ya kalau untuk konteksnya skripsi. Jadi tidak hanya sekedar mengolah data saja gitu. Oke, menurut saya mungkin dari saya itu aja karena ini materi yang saya berikan ke teman-teman di penelitian. Jadi saya rasa cukup dari saya. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan di akhir sesi. Terima kasih. Cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada Mbak Kiki sebagai MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anissa atas materi yang diberikan. Semoga materinya menjadi wawasan baru bagi kita semuanya.